Sark mengawali pembahasannya dengan satu pertanyaan mendasar, yaitu apa itu ada. Pertanyaan ini bukan sekadar masalah abstrak para filsuf, tetapi sesuatu yang menyinggung keberadaan setiap individu secara langsung. Sark yang dipengaruhi oleh fenomenologi Husserl dan eksistensialisme Heidegger, berusaha memahami hakikat keberadaan tanpa bergantung pada konsep Tuhan atau esensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Sark memulai dengan membahas fenomena, yaitu bagaimana sesuatu tampak bagi kita. Ia menolak pandangan bahwa ada realitas tersembunyi di balik fenomena. Bagi Sark, sesuatu ada hanya sejauh ia muncul dalam pengalaman manusia. Ia mengkritik gagasan realitas yang terpisah dari kesadaran, menegaskan bahwa ada harus dipahami dalam keterbukaannya terhadap kesadaran. Dari sini, Sark membedakan antara ada dalam diri dan ada untuk diri. Ada dalam diri adalah keberadaan yang bersifat tetap, solid, dan tidak sadar akan dirinya sendiri, mirip dengan batu atau benda mati. Ada untuk diri adalah kesadaran yang menyadari dirinya sendiri, yang selalu dalam keadaan menjadi, dan yang terus mendefinisikan dirinya melalui tindakan. Perbedaan ini menjadi dasar pemikiran eksistensial Sark, di mana manusia bukan sesuatu yang tetap, tetapi proyek yang terus bergerak, tidak pernah selesai. Sark menolak konsep Cogito Descartes yang mengandaikan keberadaan sebagai sesuatu yang pasti melalui pemikiran reflektif. Baginya, kesadaran tidak memerlukan refleksi untuk eksis. Kesadaran sudah ada sebelum kita menyadarinya. Itulah yang ia sebut cogito prerefleksif. Ini berarti manusia tidak pernah mengalami dirinya sebagai sesuatu yang solid dan mutlak, tetapi sebagai sesuatu yang terus berubah dan menciptakan dirinya sendiri. Selanjutnya, Sark mengkritik empirisisme yang menyatakan bahwa keberadaan ditentukan oleh persepsi. Ia menolak gagasan bahwa sesuatu hanya ada sejauh ia dipersepsikan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa ada adalah sesuatu yang bebas dari persepsi kita, tetapi keberadaannya tetap ditentukan dalam hubungan dengan kesadaran. Sark juga mengomentari argumen ontologis tentang keberadaan Tuhan. Ia menolak gagasan bahwa Tuhan adalah ada yang niscaya. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa keberadaan tidak memiliki fondasi metafisik yang tetap. Ada bukan sesuatu yang bisa dipastikan melalui logika atau argumen filosofis, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan kesadaran manusia, yang selalu dalam keadaan tidak stabil dan bebas. Pada bagian akhir pendahuluan, Sark menyatakan bahwa ada dalam diri tidak memiliki makna yang melekat pada dirinya. Ia hanya ada, tanpa tujuan, tanpa kesadaran, dan tanpa justifikasi. Sebaliknya, manusia sebagai ada untuk diri, selalu berusaha memberi makna pada keberadaannya sendiri. Namun karena tidak ada makna yang telah diberikan sejak awal, manusia harus menciptakan dirinya sendiri dalam kebebasan yang mutlak. Setelah menjelaskan perbedaan antara ada dalam diri dan ada untuk diri dalam pendahuluan, Sark beralih ke masalah yang lebih mendalam. Bagaimana ketiadaan bisa muncul di dalam keberadaan? Disinilah Sark mulai merombak cara kita memahami realitas, kesadaran, dan kebebasan. Di dunia, kita menemukan bahwa sesuatu bisa tidak ada. Kita bisa kehilangan benda, bisa merasa kosong, bisa merasakan ketiadaan seseorang. Tapi dari mana datangnya gagasan tentang tidak ada? Sark berpendapat bahwa alam semesta sendiri tidak mengenal ketiadaan. Alam hanya ada tanpa mempertanyakan keberadaannya. Batu tidak pernah berpikir bahwa ia bukan sesuatu yang lain. Hanya manusia, sebagai ada untuk diri, yang bisa mengalami dan mengkonseptualisasi ketiadaan. Misalnya, jika kita datang ke sebuah kafe dan mengharapkan bertemu teman, lalu ternyata ia tidak ada, kita langsung merasakan kehampaan. Ia tidak ada di sini. Ruangan itu tetap penuh dengan meja, kursi, dan orang lain. Tetapi bagi kita, ada kekosongan yang nyata. Absennya teman kita. Inilah yang disebut Sark sebagai negasi, dan inilah yang menjadi dasar munculnya ketiadaan. Ketiadaan tidak ada dalam realitas objektif. Ia ada dalam kesadaran manusia yang mampu meniadakan sesuatu dalam pikirannya. Di bagian ini, Sark memperkenalkan salah satu konsepnya yang paling terkenal, yaitu ketidakjujuran eksistensial. Ketidakjujuran ini bukan berarti sekadar berbohong kepada orang lain, melainkan berbohong kepada diri sendiri. Ini terjadi ketika seseorang menolak kebebasannya sendiri dengan berpura-pura bahwa dirinya memiliki sifat yang tetap, seperti benda mati. Sark memberi contoh seorang pelayan kafe yang berperilaku terlalu pelayan.
Ia terlalu kaku dalam gerakannya, terlalu profesional dalam tindakannya, seolah-olah ia memang ditakdirkan menjadi seorang pelayan. Dalam situasi ini, pelayan tersebut sedang menipu dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya sebagai sesuatu yang tetap, bukan sebagai individu yang bebas memilih. Contoh lain adalah seseorang yang berkata, "Aku tidak punya pilihan, aku harus melakukan ini." Padahal, dalam pandangan Sark, manusia selalu memiliki pilihan, bahkan dalam situasi terberat sekalipun. Ketika kita berkata bahwa kita tidak punya pilihan, sebenarnya kita sedang berbohong kepada diri sendiri untuk menghindari beban tanggung jawab atas kebebasan kita. Karena kebebasan itu menakutkan. Jika kita menerima bahwa kita sepenuhnya bebas, maka kita juga harus menerima bahwa kitalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tidak ada takdir, tidak ada sifat bawaan, tidak ada aku memang begini sejak lahir. Yang ada hanya pilihan dan konsekuensinya. Sark menunjukkan bahwa kesadaran manusia tidak hanya ada, tetapi juga meniadakan. Manusia tidak hanya mengalami realitas, tetapi juga bisa membayangkan ketidakhadiran sesuatu, bisa menyangkal, bisa menolak, bisa membuat alternatif. Dan dari sinilah muncul kebebasan eksistensial. Karena kita tidak memiliki esensi yang tetap, kita bebas untuk menentukan siapa diri kita. Tetapi kebebasan ini juga berarti kita tidak bisa menyalahkan apapun, Tuhan, alam, nasib, atau sifat bawaan atas kehidupan kita. Manusia adalah makhluk yang mengandung ketiadaan di dalam dirinya sendiri. Kita tidak pernah menjadi sesuatu yang tetap, kita selalu dalam proses menjadi. Dan karena itulah, kita harus memilih bagaimana kita ingin hidup. Setelah menjelaskan bagaimana ketiadaan muncul di dalam kesadaran manusia, Sark melanjutkan dengan pembahasan tentang ada untuk diri. Bagian ini membedah hakikat kesadaran manusia, bukan sebagai sesuatu yang tetap dan pasti, tetapi sebagai sesuatu yang selalu terbuka, mengalir, dan dalam keadaan menjadi. Berbeda dengan ada dalam diri yang statis seperti batu atau meja, ada untuk diri adalah sesuatu yang sadar akan keberadaannya sendiri. Kesadaran manusia bukanlah sesuatu, melainkan sebuah gerakan, sebuah proses yang tidak pernah selesai. Sark menggambarkan kesadaran sebagai kekosongan yang tidak memiliki substansi sendiri. Kesadaran tidak bisa dipaku pada satu identitas yang kaku, karena ia selalu sadar akan dirinya sendiri, dan dalam kesadaran itu ada kemungkinan untuk berubah. Contohnya jika seseorang berkata, "Aku adalah seorang pemimpin," ia sebenarnya tidak bisa benar-benar menjadi pemimpin dalam arti yang tetap. Ia hanya bisa terus berusaha menjadi pemimpin melalui tindakan dan pilihan-pilihannya. Begitu ia berhenti bertindak sebagai pemimpin, maka identitas itu hilang. Kesadaran manusia, menurut Sark, selalu di antara apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Kita tidak pernah hanya berada di satu titik tetap, karena kita selalu membawa kemungkinan-kemungkinan di dalam diri kita. Sark kemudian membahas bagaimana waktu berperan dalam ada untuk diri. Kesadaran manusia tidak hanya hidup di masa kini, tetapi juga selalu berhubungan dengan masa lalu dan masa depan. Masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, tetapi selalu menjadi bagian dari siapa kita sekarang. Masa depan adalah sesuatu yang belum ada, tetapi selalu menjadi arah dari keberadaan kita. Misalnya, jika seseorang ingin menjadi seniman, ia tidak bisa mengatakan, "Aku adalah seniman," begitu saja. Identitas itu baru terbentuk melalui proses yang berlangsung di waktu. Ia membawa masa lalunya dan mengarah ke masa depan. Karena itu, manusia tidak pernah menjadi sesuatu sepenuhnya. Kita selalu berada dalam perjalanan untuk menjadi. Sark mengatakan bahwa ada untuk diri selalu melampaui dirinya sendiri. Artinya, kita tidak hanya menerima hidup sebagaimana adanya, tetapi kita selalu menciptakan makna, tujuan, dan arah bagi diri kita sendiri. Kita bisa melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya dan ingin melakukan sesuatu yang lebih berarti. Seorang seniman yang selalu mencari cara baru untuk mengekspresikan karyanya. Seorang filsuf yang terus bertanya dan tidak pernah puas dengan jawaban yang sudah ada. Kesadaran manusia tidak pernah diam di satu tempat. Kita selalu bergerak, mencari, mendefinisikan ulang diri kita sendiri. Tetapi,
disinilah juga muncul beban kebebasan. Karena kita tidak memiliki esensi yang tetap, kita harus menentukan sendiri siapa kita. Tidak ada takdir, tidak ada jalan hidup yang sudah ditentukan. Semua tergantung pada pilihan kita sendiri. Dan inilah yang sering membuat manusia merasa cemas. Pada akhirnya, Sark menunjukkan bahwa ada untuk diri bukan hanya tentang kesadaran, tetapi juga tentang kebebasan mutlak. Kita tidak pernah cukup menjadi sesuatu, kita selalu dalam proses menciptakan diri sendiri. Tetapi justru karena kita bebas, kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain, takdir, atau Tuhan atas hidup kita. Tidak ada esensi yang mengatur kita sejak awal, hanya ada keberadaan yang harus kita bentuk sendiri. Dan inilah inti eksistensialisme Sark. Eksistensi mendahului esensi. Manusia pertama-tama ada, lalu ia menentukan siapa dirinya melalui pilihan dan tindakan. Dengan kata lain, tidak ada jawaban siap pakai untuk pertanyaan, siapakah aku? Kita sendiri yang harus menciptakan jawabannya, setiap hari, dalam setiap pilihan yang kita buat. Setelah membahas bagaimana manusia adalah makhluk yang selalu menjadi dan tidak pernah selesai dalam identitasnya sendiri, Sark kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks. Bagaimana keberadaan kita berhubungan dengan orang lain? Disinilah muncul konsep untuk lian, yang membahas bagaimana kita bukan hanya ada untuk diri sendiri, tetapi juga selalu berada dalam hubungan dengan orang lain. Namun, bagi Sark, hubungan ini tidak selalu harmonis, justru seringkali dipenuhi oleh konflik, ketegangan, dan permainan kekuasaan. Ketika kita sendirian, kita merasa bebas menentukan siapa diri kita. Namun, begitu ada orang lain yang melihat kita, kita mulai merasakan sesuatu yang lain. Kita dilihat, dan itu mengubah cara kita memahami diri sendiri. Bayangkan seseorang yang sedang duduk di taman, merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba ia sadar bahwa ada seseorang yang memperhatikannya. Seketika ia menjadi sadar akan cara duduknya, ekspresinya, dan bagaimana ia terlihat oleh orang lain. Inilah efek pandangan lian, yang membuat kita menyadari bahwa kita bukan hanya subjek, tetapi juga objek bagi orang lain. Kita tidak lagi hanya menjadi diri sendiri, sekarang kita adalah seseorang yang sedang dilihat. Sark menunjukkan bahwa hubungan kita dengan lian seringkali melibatkan perjuangan kekuasaan. Kita ingin menjadi subjek yang bebas, tetapi di saat yang sama, kita juga menjadi objek di mata orang lain. Salah satu cara di mana kita menyadari keberadaan orang lain adalah melalui tubuh. Sark membahas bagaimana tubuh bukan hanya benda fisik, tetapi juga cara kita mengalami dunia dan bagaimana orang lain mengalami kita. Misalnya, saat kita melihat ekspresi wajah seseorang, kita tidak hanya melihat gerakan otot, tetapi juga emosi di baliknya. Saat kita disentuh oleh orang lain, kita tidak hanya merasakan tekanan fisik, tetapi juga kehadiran mereka. Namun, tubuh juga menjadi sumber keterasingan. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat tubuh kita, dan itu membuat kita rentan terhadap penilaian mereka. Contoh yang paling terkenal dari Sark adalah pengalaman malu. Ketika seseorang tertangkap basah sedang melakukan sesuatu yang memalukan, ia langsung merasa didefinisikan oleh orang lain. Pandangan lian seolah-olah membekukan dirinya dalam satu identitas tertentu, sebagai orang yang tertangkap basah, bukan sebagai individu yang bebas. Sark menjelaskan bahwa hubungan antar manusia selalu memiliki ketegangan antara ingin diakui dan ingin menguasai. Cinta sering dianggap sebagai hubungan yang penuh kasih dan kebersamaan, tetapi Sark melihatnya secara berbeda. Dalam cinta, kita ingin diakui oleh orang lain sebagai individu yang unik dan berharga. Namun, kita juga ingin memiliki orang yang kita cintai, agar mereka hanya melihat kita, hanya memikirkan kita. Ini menciptakan paradoks. Jika kita benar-benar membiarkan orang lain bebas, maka mereka bisa berhenti mencintai kita. Jika kita mencoba mengontrol mereka, maka mereka kehilangan kebebasan mereka, dan cinta menjadi paksaan. Kedua, nafsu. Dalam nafsu, kita ingin menguasai tubuh orang lain, tetapi pada saat yang sama, kita juga menjadi rentan karena tubuh kita sendiri juga bisa dikuasai. Sark melihat nafsu bukan sebagai sesuatu yang romantis atau harmonis, tetapi sebagai medan pertarungan antara dua individu yang ingin menguasai satu sama lain. 3. Kebencian dan konflik. Dalam banyak kasus, hubungan dengan orang lain berujung pada konflik. Kita ingin menjadi subjek yang bebas,
Tetapi orang lain juga ingin hal yang sama. Akibatnya, kita sering berusaha untuk mengobjekkan orang lain, menjadikan mereka sekadar alat atau peran dalam hidup kita. Misalnya, dalam hubungan kekuasaan, seseorang ingin diakui sebagai pemimpin, sementara yang lain mungkin tidak ingin tunduk. Bagi Sarh, hubungan dengan orang lain tidak pernah sepenuhnya damai. Kita selalu berada dalam situasi di mana kita dilihat dan melihat, dihakimi dan menghakimi, diakui dan menolak untuk diakui. Kita ingin bebas, tetapi keberadaan orang lain selalu menjadi tantangan bagi kebebasan kita. Namun, Sarh tidak menawarkan solusi atau jalan keluar dari konflik ini. Ia hanya menunjukkan bahwa inilah kenyataan eksistensial kita. Kita tidak bisa menghindari orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa pandangan mereka. Tetapi kita juga tidak bisa menerima pandangan mereka tanpa kehilangan kebebasan kita. Maka, hidup ini adalah tentang berdamai dengan ketegangan ini, tentang menemukan cara untuk tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup dalam dunia yang penuh dengan liar. Di bagian sebelumnya, Sarh membahas bagaimana keberadaan kita selalu terhubung dengan orang lain, menciptakan ketegangan antara kebebasan dan pengaruh eksternal. Sekarang, dalam bagian keempat, memiliki, melakukan, dan menjadi. Ia mengalihkan fokusnya ke bagaimana manusia membangun identitasnya melalui kepemilikan, tindakan, dan pencarian makna. Bagian ini membahas 3 aspek utama keberadaan manusia. Memiliki. Apakah kepemilikan bisa menentukan siapa kita? Melakukan. Apakah tindakan bisa memberi makna pada hidup kita? Menjadi. Apa arti sejati dari keberadaan manusia? Di dunia modern, banyak orang merasa bahwa mereka menjadi seseorang karena apa yang mereka miliki. Sarh menggali lebih dalam gagasan ini dan menunjukkan bahwa memiliki hanyalah ilusi dalam pencarian makna. Misalnya, seseorang yang memiliki mobil mewah mungkin merasa bahwa kepemilikan itu membuatnya lebih berharga di mata orang lain. Tetapi apakah benar aku adalah apa yang aku miliki? Sarh menunjukkan bahwa ini adalah bentuk ketidakjujuran eksistensial. Kepemilikan bersifat eksternal, sedangkan keberadaan kita adalah sesuatu yang selalu dalam proses menjadi. Kita tidak pernah bisa benar-benar menjadi sesuatu melalui kepemilikan, karena memiliki sesuatu tetap tidak mengubah hakikat kebebasan kita sebagai manusia. Contohnya, seorang kolektor mungkin merasa bahwa dirinya adalah seorang kolektor barang antik, tetapi tanpa koleksinya, apakah ia tetap orang yang sama? Jika identitas kita bergantung pada kepemilikan, maka kita selalu rentan terhadap kehilangan. Bagi Sarh, memiliki bukanlah jalan menuju makna sejati. Jika memiliki tidak cukup untuk memberi makna pada hidup, apakah melakukan sesuatu bisa memberikan identitas yang lebih kuat? Sarh berpendapat bahwa tindakan memang lebih dekat dengan makna keberadaan, tetapi tetap memiliki paradoks. Tindakan adalah ekspresi kebebasan. Ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu, kita menentukan siapa kita melalui pilihan itu. Contoh, seorang seniman tidak menjadi seniman hanya dengan menginginkannya, tetapi dengan terus berkarya. Namun ada masalah di sini. Apakah tindakan benar-benar mendefinisikan kita? Apakah kita tetap seseorang meskipun kita berhenti melakukan tindakan itu? Misalnya, seseorang bisa berkata, "Aku adalah seorang pejuang kebebasan." Tetapi apakah ia tetap seorang pejuang jika ia berhenti berjuang? Jika tindakanlah yang menentukan keberadaan kita, maka kita selalu berada dalam kewajiban untuk terus bertindak, tanpa pernah bisa benar-benar mencapai keadaan menjadi sesuatu secara final. Bagi Sarh, tindakan memang lebih bermakna daripada kepemilikan, tetapi tetap tidak cukup untuk sepenuhnya menentukan siapa kita. Akhirnya, Sarh masuk ke inti dari eksistensialisme. Manusia tidak memiliki esensi bawaan. Kitalah yang menentukan siapa kita melalui pilihan dan tindakan kita. Namun ini menciptakan dilema. Kita ingin menjadi sesuatu yang tetap dan pasti, tetapi kenyataannya kita selalu dalam keadaan berubah. Kita mencari identitas, tetapi satu-satunya identitas yang bisa kita miliki adalah yang kita ciptakan sendiri. Sarh berpendapat bahwa tidak ada makna objektif dalam hidup. Kitalah yang harus menciptakannya sendiri. Karena itu, hidup ini adalah proyek yang terus berjalan. Kita tidak bisa menjadi sesuatu secara absolut, karena keberadaan kita selalu dalam proses.
Seorang pemimpin tidak menjadi pemimpin begitu saja. Ia harus terus berperilaku sebagai pemimpin. Seorang seniman tidak pernah selesai menjadi seniman. Ia harus terus berkarya. Bagi Sark, menjadi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai, tetapi sesuatu yang selalu kita perjuangkan. Di bagian akhir buku, Sark mengajak kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak memiliki makna bawaan. Kitalah yang memberinya makna. Kepemilikan tidak bisa menentukan siapa kita, karena itu hanya eksternal. Tindakan lebih dekat dengan makna, tetapi tetap tidak bisa menjadikan kita sesuatu yang tetap. Menjadi adalah proses yang tidak pernah selesai, dan satu-satunya cara untuk hidup secara autentik adalah menerima bahwa kita bebas menentukan siapa kita. Bagi Sark, inilah inti eksistensialisme. Eksistensi mendahului esensi. Kita ada terlebih dahulu, baru kemudian kita menentukan sendiri siapa kita melalui pilihan dan tindakan kita. Tidak ada tujuan akhir yang sudah ditetapkan, hanya ada kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan makna hidup kita sendiri. Setelah melalui perjalanan panjang tentang hakikat keberadaan manusia, dari ada dalam diri yang pasif, ada untuk diri yang sadar dan bebas, hubungan dengan lian yang penuh ketegangan, hingga bagaimana kita membangun makna melalui kepemilikan, tindakan, dan identitas, Sark akhirnya menutup bukunya dengan sebuah kesimpulan yang mengguncang dan menantang. Hidup ini tidak memiliki makna bawaan. Tidak ada esensi yang sudah ditentukan sejak awal. Tidak ada takdir yang mengatur kita. Kitalah yang harus menciptakan makna bagi diri kita sendiri. Di sepanjang bukunya, Sark telah membedakan dua jenis keberadaan utama. Ada dalam diri, seperti batu, benda mati, sesuatu yang hanya ada tanpa kesadaran. Ada untuk diri, seperti manusia, yang sadar akan dirinya sendiri, tetapi juga menyadari bahwa ia selalu belum selesai, selalu dalam keadaan menjadi. Kesimpulannya, manusia bukan benda mati. Kita tidak bisa menerima keberadaan kita sebagai sesuatu yang sudah jadi dan tetap. Manusia adalah proyek yang terus berjalan. Kita tidak menjadi sesuatu secara absolut. Kita hanya bisa berusaha menjadi sesuatu melalui tindakan kita. Namun ini juga berarti bahwa kita tidak memiliki dasar yang kokoh untuk menggantungkan makna hidup kita. Tidak ada makna bawaan, tidak ada tujuan akhir yang sudah ditentukan. Jika hidup ini tidak memiliki makna bawaan, apakah itu berarti semuanya sia-sia? Tidak. Sark menegaskan bahwa kebebasan adalah realitas utama keberadaan manusia. Kita bebas memilih, tetapi kebebasan ini bukan sekadar kebebasan tanpa batas. Ini adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, keadaan, atau takdir atas hidup kita. Kita tidak bisa berkata, "Aku memang ditakdirkan seperti ini." Kita harus menerima bahwa kitalah yang menentukan siapa kita melalui pilihan dan tindakan kita sendiri. Banyak orang takut akan kebebasan ini. Mereka lebih suka bersembunyi di balik peran sosial, aturan, atau dogma yang membuat mereka merasa aman. Mereka mengatakan, "Aku tidak punya pilihan." Padahal sebenarnya mereka hanya takut menghadapi konsekuensi dari kebebasan mereka. Ketidakjujuran eksistensial adalah musuh terbesar dalam hidup yang autentik. Ini adalah ketika kita berbohong kepada diri sendiri, berpura-pura bahwa kita tidak bebas, hanya agar kita tidak perlu menghadapi beban tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Sark menegaskan bahwa hidup yang autentik adalah ketika seseorang menerima kebebasannya, menghadapi konsekuensinya, dan tidak bersembunyi di balik ilusi bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang menentukan siapa dia. Sark menyadari bahwa kesimpulannya bisa menimbulkan pertanyaan moral. Jika tidak ada makna yang telah ditentukan, apakah itu berarti kita bebas melakukan apapun? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Karena manusia adalah makhluk yang sadar dan bebas, maka kita juga harus mengakui kebebasan orang lain. Kebebasan kita bukan berarti kita bisa menindas atau mengontrol orang lain. Justru kebebasan kita harus hidup berdampingan dengan kebebasan mereka. Ini berarti bahwa tanggung jawab moral dalam eksistensialisme Sark bukan berasal dari aturan eksternal, tetapi dari pengakuan terhadap kebebasan diri sendiri dan orang lain. Pada akhirnya, Sark menutup L'Être et le Néant dengan pemahaman bahwa hidup adalah proyek yang tidak pernah selesai. Tidak ada makna yang sudah ada sejak awal, kitalah yang harus menciptakannya. Kita adalah kebebasan itu sendiri, dan kebebasan itu adalah anugerah sekaligus beban.
Kita harus hidup dengan keberanian untuk memilih, bertindak, dan menerima konsekuensi dari pilihan kita. Tidak ada jawaban final tentang siapa kita, hanya ada perjalanan yang terus berjalan. Sark mengajak kita untuk hidup secara autentik, tanpa berlindung di balik alasan atau kebohongan diri sendiri. Hidup bukan tentang mencari makna yang sudah ada, tetapi tentang menciptakan makna itu sendiri, setiap hari, dalam setiap pilihan yang kita buat. Dan dalam kebebasan itulah manusia benar-benar ada.